Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ta'lim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, orang-orang tua kami, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di minggu yang ketiga. Jadwal dengan pembahasan fikih, masih dengan membaca kitab Al-Jawahirus Saniyah. Pembahasan kita sudah sampai kepada hal-hal yang mewajibkan mandi. Terakhir kalau tidak salah membahas masalah juga mati syahid ya. Ada mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid dunia saja, dan ada mati syahid akhirat saja. Itu kemarin pembahasan kita yang terakhir. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita baca kitabnya dulu. Di halaman berapa itu? 47 ya. Baris ke-5 dari bawah. Termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi. Kemarin yang mewajibkan mandi adalah orang yang mati. Orang mati wajib dimandikan, kecuali orang yang mati syahid. Syahid di sini adalah orang yang benar-benar mati syahid jihad fisabilillah. Bukan ya orang yang membunuh diri walaupun mengatasnamakan jihad, itu nggak masuk dalam konteks ini ya. Itu bukan jihad tapi jahat. Kemudian yang mewajibkan mandi yang keduanya adalah haid. Ketiga nifas. Itu satu paket. Haid, nifas itu mewajibkan mandi. Dalilnya mana? Bahwa haid dan nifas itu mewajibkan mandi. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahid
wala taqrabuhunna hatta yathurn. Ya, surah Al-Baqarah 221 atau 222 itu, nanti coba dicek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid. Hendaklah kalian menjauh dari wanita-wanita ketika haid. Ya. Menjauh di sini maksudnya jangan dicampuri, jangan dijima, jangan didukhul. Ya, wati, jima, dukhul sama, itu satu paket. Umat-umat terdahulu sebelum umat Islam, wanita-wanitanya ketika haid itu diungsikan di satu tempat. Ya, tidak boleh berkomunikasi dengan manusia, tidak boleh makan, bahkan tak boleh dikasih minum. Ya, diletak di rumah kosong begitu sendiri sampai haidnya bersih. Ini syariat umat terdahulu sebelum datangnya syariat Islam. Ya, syariat umat-umat Nabi terdahulu. Tapi termasuk kekhususan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, diantaranya bagi wanita haid tetap boleh diajak bicara, tetap boleh diajak komunikasi, tetap boleh dikasih makan, dikasih minum, tinggal satu rumah pun dengan wanita haid tidak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah sampai dicampuri. Ini syariatnya umat Nabi Muhammad SAW. Sementara umat-umat terdahulu sampai seperti itu syariatnya. Ya, wanitanya ketika datang haid tidak boleh diajak bicara, tidak boleh ya komunikasi dengan siapapun. Bahkan sampai ada yang tidak makan, tidak minum selama dia haid. Itu ajaran agama nabi-nabi terdahulu. Tetapi ya, ajaran daripada umat Nabi Muhammad SAW, kekhususan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad, bil khusus dalam masalah haid tidak seperti itu. Ya, ketika wanita haid tetap boleh komunikasi dengan orang, dikasih makan, boleh tinggal satu rumah. Yang tidak boleh hanya mencampurinya saja. Mencampuri maksudnya apa? Melakukan hubungan suami istri, jima, itu aja yang tidak boleh. Nah, itu hal-hal semisal itu bisa dibaca di dalam kitab namanya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, yang menceritakan tentang kekhususan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Umat-umat Nabi terdahulu kalau buat dosa, dia mau bertobat, syaratnya bunuh diri, baru diterima tobatnya. Itu ajaran umat terdahulu. Ya, setelah datangnya Islam, ketika melakukan dosa kemudian ingin bertobat, ya cukup bertobat dengan taubatan nasuha, cukup. Bahkan kalau dia bunuh diri malah nambah dosa baru. Ya, itu diantara kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Semua karena apa? Karena karunia daripada berkahnya Nabi Muhammad SAW. Enak kita nih, hidup di zaman ini udah cukup enak. Menjadi umat Nabi Muhammad itu udah cukup enak. Ya, syariatnya, ajaran agamanya tidak berat sebagaimana ajaran ya nabi-nabi terdahulu. Jadi kitab itu tadi khusus menjelaskan tentang masalah kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Ya, nama kitabnya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, karya dari Al-Allamah Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama Mekah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid, hendaklah kalian menjauh dari wanita-wanita ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn, jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Suci di sini maksudnya disebutkan oleh ulama tafsir, suci di sini maksudnya adalah sampai mereka mandi. Jadi makna ayat ini, bagi wanita haid tidak boleh
melakukan hubungan suami istri sampai dia mandi wajib. Jadi walaupun haidnya sudah berhenti, haidnya sudah berhenti, tidak boleh langsung dicampuri, tidak boleh langsung melakukan hubungan suami istri sampai dia mandi wajib. Walau udah berhenti haidnya, ya, walau jelas-jelas haidnya atau nifasnya sudah berhenti, tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan suaminya sampai dia suci, ya, sampai dia mandi, ya, sampai dia mandi wajib. Jadi begitu selesai haid, ya, maaf, suami ngajak ke firos. Firos itu nama ranjang artinya, ya, ngapain Ustadz? Gak usah ditanya, ya, udah mafhum lah itu, udah paham itu, ya. Maka tidak boleh melakukan walaupun haidnya sudah berhenti sampai dia mandi. Jadi udah berhenti haid, mandi wajib dia, daripada nifasnya baru boleh melakukan hubungan semisal hubungan suami istri dengan suaminya. Nah, itu, ya, perlu untuk kita pahami. Kalau seandainya dia sudah berhenti haid tapi belum mandi wajib, langsung melakukan hubungan suami istri, dosa besar, ya, berdosa besar. Dianggap melakukan hubungan ketika haid. Boleh nggak mencampuri istri dalam kondisi haid? Haram kan, dosa besar. Jadi walaupun haidnya sudah berhenti, dia belum mandi wajib, kemudian dicampuri oleh suaminya, sama artinya dia mencampuri istrinya yang sedang haid, ya. Jadi intinya haid berhenti kemudian mandi wajib baru boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Paham ya ibu-ibu ya? Nah, dilarang itu suaminya mandi dulu gitu ya. Iza, kemudian dalil yang kedua selain selain ayat Al-Qur'an tadi yang menjadi dalil akan wajibnya wanita haid atau wanita yang nifas untuk mandi wajib adalah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Iza akbalatil haidatu fada'is sholata." Apabila datang haid, tinggalkan sholat. Maka ini menjadi dalil wanita haid haram melakukan sholat. Wa iza adbarat faghtasili wasalli. Apabila haidnya sudah berhenti, faghtasili, maka hendaklah mandi, wasalli, dan melakukan sholat. Itu hadisnya. Jadi wajibnya wanita haid dan nifas untuk mandi wajib, dalilnya dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 ya, dan hadis Nabi tadi. Kemudian kapankah waktu wajib mandi disebabkan haid dan nifas? Biasa ibu-ibu ya atau kakak-kakak kalau mandi wajib kapan dari haid? Tentunya setelah selesai haid. Telah selesai haid, telah selesai nifasnya, berhenti haidnya, berhenti nifasnya. Ya, ini pendapat yang muktamad, ya, pendapat yang paling kuat. Tapi ini untuk tambahan wawasan aja ya, bukan berarti kita boleh milih salah satunya. Dalam masalah ini, kapan wanita haid dan nifas mandi wajib, itu sebetulnya ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya begitu ya mandi wajibnya itu bersamaan dengan datang haidnya. Jadi begitu datang haid langsung mandi wajib walaupun haidnya belum berhenti. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Bahkan pendapat ini ya, yang menyatakan pendapat ini sekelas Imam Qadhi Abu Thayyib. Itu termasuk ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Imam Ru'yani juga berpendapat demikian. Jadi mandi wajibnya bukan nunggu haidnya berhenti. Begitu mula-mula datang haid itu disitulah mandi wajibnya. Itu pendapat yang pertama ya. Ini itu wawasan saja. Ya, tetap yang kita gunakan itu adalah pendapat mandi wajib dari haid atau nifas setelah haid atau nifasnya berhenti. Nah, pendapat yang kedua itu kapan mandi wajibnya? Diwajibkan mandi setelah haid dan nifasnya berhenti.
Setelah kita yakini haidnya atau nifasnya sudah berhenti, barulah kita mandi. Jadi mandinya itu ketika haid dan nifasnya sudah berhenti. Inilah pendapat yang benar, ya, pendapat yang benar yang kita amalkan sampai sekarang. Ya, intinya ada 4 pendapat, 2 aja udah cukup lah. Nah, kemudian begini dalam kitab Sulamut Taufik, ini perlu untuk kita pahami bersama, wabil khusus kaum wanita. Ya, dikatakan di dalam kitab Sulamut Taufik, fa in tara'a mani'un, maka jika datang penghalang salat kahaidin seperti haid, ba'da ma mata min waqtiha ma yas'uha wa tuhriha. Seandainya begini, kasus ini langsung ke kasusnya aja, ke contohnya. Semisalnya masuklah waktu zuhur, ya, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu zuhur. Kemudian ibu-ibu dan kakak-kakak ini tidak langsung melaksanakan sholat zuhur, tidak sholat di awal waktu. Bentar lagi lah, misalnya seperti itu. Ya, paham ya? Bentar lagi lah, lagi nanggung, lagi masak, lagi nyuci atau semisalnya. Kemudian belum lagi sempat sholat zuhur, udah selesai masak, udah selesai kerjaannya, ya, maksud hati ingin sholat, yaitu sholat zuhur tadi. Tahu-tahu datang haidnya. Berarti dia sudah sempat sholat zuhur belum? Belum. Nah, dalam kasus ini berarti dia belum sempat melaksanakan sholat zuhur tadi, karena sudah keburu datang haidnya. Mau sholat zuhur nggak mungkin, karena udah haid. Maka wanita ini ketika nanti haidnya sudah berhenti dan dia sudah mandi wajib, sholat zuhur tadi wajib dia qadha. Ini jarang nih, ya, diketahui jarang nih. Wajib sholat zuhurnya dia qadha, dia ganti. Kenapa sholat zuhurnya wajib dia ganti? Karena dia mendapati waktu wajib zuhur. Dia tadi kan belum sholat. Ya, misalnya fulanah tadi masa haidnya 7 hari, biasa berhenti. Ya, kebetulan, ya, begitu tadi sholat isya, azan isya, masuk waktu isya, ya, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ntar lagi lah, gitu maksudnya, ya, ntar lagi lah sholat isya waktunya panjang kok, kan gitu. Boleh nggak sholat isya jam 2 malam? Boleh. Sampai kapan batasnya? Sampai masuknya waktu subuh. Jadi dia sudah terbiasa, ya, dia sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat isya itu sekaligus dengan sholat tahajud. Nanti aja lah sholat isyanya tengah malam sekalian sholat tahajud. Tahu-tahu begitu dia malam terbangun ingin sholat isya dan sholat tahajud, rupanya maaf, dilihatnya datang haidnya. Ya, berarti otomatis nggak bisa sholat, kan gitu. Ya, itu intinya, dia sudah tidak bisa melaksanakan sholat isya tadi. Dia berarti dapat waktu wajib isya tidak? Dapat. Makanya nanti ketika dia sudah suci dari haidnya dan dia sudah mandi wajib, sholat isya itu tadi yang belum sempat dia kerjakan, wajib sholat isyanya itu dikotok, diganti. Ya, baru tahu sekarang Ustadz. Ya, cemana itu? Wajib dikotok sholatnya lah kalau seperti itu. Ya, makanya kita orang itu, ya, seharusnya, ya, begitu pertama kali dapat haid itu dicatat. Ya, di sana di santri-santri di Jawa itu rata-rata punya catatan sejak permulaan dia haid. Bahkan bukan santri aja, orang-orang tuanya itu punya anak perempuan, begitu dapat haid disuruh nyatat. Ya, kapan pertama kali dia dapat haid, umur berapa, tanggal berapa, itu penting. Ya, untuk membahas rumusan haid istihadah, kan ada itu. Kalau keluar darah haid, oke lah, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Tapi kalau yang keluar namanya darah istihadah. Darah istihadah itu gimana Ustadz? Mirip-mirip asli dengan darah haid. Ya, mirip. Bukan darah istihadah itu warnanya hijau, bukan, tetap merah, kadang hitam.
Ya, merah darah istihadah itu rata-rata. Ya, mirip-mirip dengan darah haid. Bahkan sepintas lalu nengok ciri-cirinya warna itu tidak bisa kita. Ya, ini haid, ini istihadah. Ada rumus-rumusnya dia. Pernah kita jelaskan di sini. Ya, ada rumus-rumus tersendiri. Nah, kalau yang keluar darah istihadah, kan dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Tapi kalau semisalnya wanita tadi begitu keluar darah istihadah, dia menyangka itu haid. Ya, dia menyangka itu haid. Padahal itu istihadah. Walhasil karena dia menyangka darah itu darah haid, padahal itu istihadah, dia pun tak sholat, dia pun tak puasa. Berdosa nggak dia? Berdosa. Padahal keluar darah istihadah tetap mewajibkan sholat, tetap mewajibkan puasa. Yang jadi soal bagaimana membedakan darah haid dan darah istihadah. Makanya untuk mudahnya itu dari awal-awal kita haid itu dicatat. Ya, itu dicatat. Makanya ibu-ibu yang punya anak gadis mumpung belum haid, punya cucu-cucu yang belum haid, kasih tahu. Kalau nanti datang haidmu untuk pertama kali dicatat. Ini penting. Ya, ini penting. Karena berkaitan dengan ibadah, dengan hubungan suami istri juga. Kasih tahu kepada anak-anak gadisnya yang belum datang haidnya, cucu-cucunya yang belum datang haidnya, yang udah deket-deket lah, yang udah murahik. Kemarin ada berapa tingkatan? Mumayyiz, sobi, mumayyiz, murahik, baligh. Usia seorang anak itu pernah saya jelaskan di sini. Ya, sobi, mumayyiz, murahik, baligh. Usia-usia deket baligh namanya murahik. Jadi kalau udah deket-deket dia mau baligh, itu dikasih tahu. Kamu kalau nanti pertama kali datang haid kasih tahu. Ya, kasih tahu mama, kasih tahu nenek. Ya, kamu catat di buku catatan atau di kalender itu ditandai. Kalau di kalender nanti takutnya hilang. Ya, buat buku catatan sendiri. Pertama haid di usia sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Haid kedua catat lagi. Ya, haid ketiga catat. Jadi kita tahu dia di situ. Oh, berarti haidnya memang di tanggal sekian. Karena haid itu datang biasa rutin. Ya, kalau biasa datangnya di tanggal 3, ya dekat-dekat itulah di tanggal 3, 1, 2, 3 itu bisa datang haid. Ya nggak mesti harus pasti tanggal 3. Tapi kalau udah biasa dia haid di tanggal 3, ya, udah datang haidnya di tanggal 3 sampai 5 hari biasa berhenti. Berarti 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 7 biasanya berhenti haid. Tahu-tahu di tanggal misalnya 18 keluar lagi darah. Berarti sebulan 2 kali keluar darah. Nah, itu salah satunya, ada yang haid, ada yang istihadah. Makanya kalau nggak kita catat itu tanggal kita haidnya kapan, dan kapan, kita sulit menentukan mana yang haid, mana yang istihadah. Terakhir kita bingung. Kalau istihadah kan wajib sholat tetap. Ya, tapi kita bingung mana yang haid, mana yang istihadah. Kalau ditinggalkan semua, salah satunya kan ada yang istihadah, berdosa. Kalau dikerjakan semua, berarti kita melakukan sholat dalam kondisi haid juga kan gitu. Nah, jadi perlu, makanya penting mengaji taklim seperti ini, penting sekali. Ya, artinya udah terlambat Ustadz ngasih tahunya, gitu ya. Bukan kita yang terlambat ngasih tahunya, kita yang terlambat ikut ngajinya. Ya, gitu. Dari dulu sama kajian-kajiannya. Tuan-tuan guru dulu pun ngajar ini juga ya. Kitabnya pun juga sama. Kita yang mengajinya baru sekarang. Jadi ya udah. Untuk selanjutnya kita punya anak perempuan, kita punya anak gadis, cucu, ya, yang belum datang haid itu dikasih tahu, dicatat, ya. Karena itu untuk penting untuk menentukan nanti mana haid, mana istihadah. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi poin pertama di sini, kalau kasusnya seperti itu, ya, kasusnya seperti itu tadi, datanglah waktu sholat, masuklah waktu sholat, kemudian dia tidak sholat di awal waktu, entar lagi lah nanggung ini masak kan gitu, entar lagi lah nanggung ini nyuci, ya, nanti selesai nyuci, selesai masak, ku kerjakanlah sholat.
zuhur ini. Begitu selesai masak, mau sholat zuhur, dicek rupanya haid. Berarti dia belum sempat sholat zuhur. Ya, mau sholat zuhur tidak mungkin, haidnya udah datang. Maka nanti ketika haidnya sudah berhenti, dia mandi wajib, sholat zuhurnya itu tadi wajib dia qadha, wajib dia ganti. Ya, wajib diqadha, wajib diganti. Kenapa? Karena dia mendapati waktu wajib zuhur. Ini jarang mungkin nih. Ya, kakak-kakak ngamalkan ini apa enggak? Baru tahu ini Ustaz. Selanjutnya diamalkan. Ya, bukan di kitab Sulamut Taufik aja itu disebut, di berbagai macam kitab. Ya, bukan satu kitab, di berbagai macam kitab. Nggak mungkin ulama-ulama itu salah semua, awalnya betul. Nggak ada itu kodok-kodok sholat. Ada tuh yang berpendapat gitu, kodok sholat itu nggak ada katanya. Ya, nah, itu menurut diri dia. Menurut ulama-ulama kodok sholat itu ada. Percaya ulama atau dia kan gitu. Ya, kalau ulama warasatul anbiya, ulama tuh pewarisnya para nabi. Nah, itu terkait datangnya haid. Kemudian tentang berhentinya haid, dikatakan dalam kitab yang sama Sulamut Taufik, au zawalul mani'i wa qad baqiya minal waqti qadra takbiratin lazimathu. Gini, semisal ya, kalau tadi tentang apa? Datangnya haid. Ini tentang berhentinya haid. Ini terkait masalah mengkodok sholatnya dan mandi wajibnya. Begitu dicek, ya, sekitar jam-jam 3 siang, itu waktu zuhur apa tidak itu? Waktu zuhur. Dicek jam 3 siang, udah nggak ada darah keluar. Ya, cuma kebanyakan wanita kan nunggu. Ah, udahlah, nanti aja mandinya, mana tahu keluar lagi kan gitu. Jadi ketika jam 3 dicek itu di akhir-akhir batasan haid dia biasa berhenti, jam 3 siang diceknya darah udah nggak ada. Ya, itu waktu apa? Zuhur. Berarti dia mendapati waktu zuhur. Kemudian ya, tunggulah, mana tahu nanti keluar lagi. Ya. Masuk jam 5 sore. Kemudian dilihatnya lagi, tak keluar darah tuh. Itu berarti waktu zuhur apa asar? Asar. Berarti dia mendapati 2 waktu wajib. Masih ragu dia lagi. Tunggu lagi lah. Begitu selesai waktu maghrib, jam setengah 8 waktu maghrib, masih itu kan waktu setengah 8 masih waktu maghrib. Dicek dia memang tak ada. Barulah dia yakin haidnya berhenti. Mandi wajiblah dia. Ya, maka dia sholat maghrib, wajib sholat maghrib, karena dia mandinya pada waktu mendapati waktu wajib maghrib. Dan sholat zuhurnya tadi dan sholat asarnya wajib dia qadha. Kenapa? Awal pertama kali dia cek berhenti darah di jam berapa tadi? Jam 3. Berarti dia mendapati waktu wajib zuhur. Dicek lagi di jam 5, memang tak keluar lagi darah. Kalau jam 5 masih keluar, berarti zuhurnya nggak wajib, berarti masih haid kan gitu. Ini udah berhenti jam 3 siang menjelang sore, itu adalah waktu zuhur. Udah nggak keluar lagi darahnya. Ya, dah. Tapi tunggulah, mana tahu nanti keluar lagi gitu ya. Dia pun beraktivitas seperti biasa. Masuklah jam 5 sore, waktu asar. Dicek, berhenti memang darah tuh. Ya, tapi masih ragu juga lagi. Sebetulnya dia udah boleh mandi tuh jam 5 tadi tuh. Kalau dia seandainya mandi di jam 5 tadi, maka dia sholat asar dan dia hanya mengkodok sholat zuhur. Jelas ini rumusnya ya. Nah, tapi karena masih ragu lagi dia, masih ragu lagi. Mana tahu nanti keluar lagi. Soalnya aku sering haidnya putus-putus kan gitu. Udah, nantilah setelah maghrib, tunggu. Begitu masuk waktu maghrib, lewat-lewat sedikit diceknya. Oh, memang tak ada lagi keluar. Mandi wajib lah dia. Ya, mandi wajib. Kemudian dia sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib, wajib nggak dia mengkodok sholat zuhur dan asar tadi? Wajib. Ya, jadi sholat zuhurnya, sholat asarnya dia kodok. Kenapa zuhurnya kok
dikodok juga Ustaz, karena pertama kali dia lihat darah itu berhenti jam 3 siang, dan itu masih dalam masa waktu zuhur, tapi dia belum sholat itu karena masih ragu datang lagi atau tidak darah itu. Ngerti kakak-kakak, ibu-ibu? Ya, Ustadz nih kok ngerti, apa Ustadz ini haid? Enggak ya, saya belajar di kitab. Jangan juga dituduh saya ini banci kan, punya 2 alat kelamin, unsa. Enggak ya, normal nih laki-laki tulen ini ya, ganteng-ganteng gini kok. Nah, itu tadi keterangan di dalam kitab Sulamut Taufik karya daripada As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'lawi, ulama Yaman ya. Ulama Sulamut Taufik, makamnya nih beliau di makam sapi penyusun Safinatun Najah yang di Jakarta ya. Nah, ini kitab itu cukup populer di pondok-pondok pesantren kita di Indonesia, itu membaca kitab Sulamut Taufik itu. Nah, jadi itulah 2 macam kasus terkait datangnya haid dan berhentinya haid. Masalah nifas ya gitu juga. Semisal ada wanita hamil tinggal nunggu-nunggu dia melahirkan. Ya, begitu masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur. Dia pun belum sholat zuhur. Ya, ntar lagi gitu misalnya. Tahu-tahu mules-mules dia perut. Ya, punya perut mulus-mulus, berarti tanda melahirkan. Betul, ternyata dia melahirkan sekitar pukul 3. Dia belum sempat sholat zuhur. Nah, apakah nanti ketika dia sudah berhenti darah nifasnya, dia wajib mengkodok sholat zuhur itu? Wajib, karena dia pada waktu itu belum sempat sholat zuhur dan dia mendapati waktu zuhur. Sama kan macam kasus haid, itu tentang datangnya nifas tadi. Terkait berhentinya sama juga, berhenti darah nifas jam 3 sore ya, berarti mendapati waktu wajib zuhur. Kemudian karena masih ragu, nanti barangkali keluar, ditunggunya sampai beberapa waktu sholat maghrib dia baru mandi, maka udah wajib kodok juga zuhur dan asarnya, sama kasusnya ya. Hanya saja begini perbedaannya. Misalnya ada wanita biasa masa haidnya itu 7 hari sudah berhenti. Ya, lazimnya kita orang Indonesia 7 hari wanita itu haid biasanya. Tapi ada juga yang 5 hari, ada yang bahkan 15 hari kan gitu. Tapi biasanya kebanyakan 7 hari. Nah, hari pertama, hari kedua, ketiga darahnya keluar. Hari keempat, kelima darah berhenti. Apakah boleh dia mandi wajib ketika berhenti darah di hari keempat, kelima itu? Belum boleh, karena dia biasa datang haid 7 hari. Walaupun hari keempat, kelima darahnya sudah berhenti, belum boleh mandi wajib. Ya, belum boleh mandi wajib. Apakah ketika darah itu berhenti di hari keempat dan kelima dia wajib sholat? Tidak wajib, bahkan haram dia sholat, karena itu masih dianggap masa haid. Dari ke-6 hari ke-7 keluar lagi darah, maka hari ke-6 hari ke-7 itu juga haid, karena biasanya dia haid adalah 7 hari. Mana tahu ada yang haidnya putus-putus, ini tetap haid semuanya ya. Hanya saja istihadah itu kalau darahnya keluar dari lebih dari 15 hari ya, karena minimal wanita haid itu 1 hari 1 malam, maksimalnya wanita haid adalah 15 hari 15 malam. Kalau hari ke-16, 17, 18, 19 sampai seterusnya tetap keluar darah, maka itu nanti bisa jadi haid, bisa jadi istihadah, tergantung rumusnya. Makanya nggak mungkin dalam sebulan wanita itu haid 2 kali, mustahil. Kalau dalam sebulan mengeluarkan darah, berarti ada yang haid, ada yang istihadah di situ. Ya, mungkin pernah ya ibu-ibu, bapak-bapak, enggak masuk ya, ibu-ibu, kakak-kakak, mungkin pernah sekali atau 2 kali dalam hidupnya sebulan keluar 2 kali darah. Yang pertama kali dalam tempo 7 hari ya, kemudian yang selanjutnya dalam tempo 3 hari, dalam masa 1 bulan. Itu nggak akan mungkin haid semua,
pasti ada yang haid, ada yang istihadah. Nah, untuk menentukan dia yang haid mana, yang istihadah mana, itu tadi perlu rumus. Makanya kalau nggak dicatat dari awal dia haid itu sulit. Ya, itu sulit. Nah, jadi perbedaannya dengan nifas, minimal wanita nifas itu 1 hari 1 malam. Yang dikatakan damun nifas itu adalah, yang dikatakan darah nifas, darah yang keluar setelah janin keluar. Kalau darah yang keluar bersamaan dengan janin keluar itu belum dikatakan nifas. Ya, itu adalah darah haid yang terpendam. Ya, jadi kan biasa kalau melahirkan ibu-ibu ya, begitu keluar janinnya bersamaan dengan keluar janin, keluar juga darah kan. Itu bukan darah nifas. Ya, yang dikatakan, yang dihukumkan sebagai darah nifas, darah yang dia keluar setelah janin itu keluar. Jadi begitu janinnya keluar, ya, keluar, kemudian setelah itu keluar darah sampai 60 hari ke depan, itu nifas. Nah, itu namanya darah nifas. Jangan salah persepsi. Jadi minimal wanita nifas itu 1 hari 1 malam. Maksimalnya wanita nifas adalah 60 hari. Ya, 40 hari itu biasanya. Jadi kalau ditanya berapa batasan maksimal wanita nifas, 40 hari, salah. Ya, 60 hari. Cuma biasanya 40 hari udah berhenti gitu loh. Itu kebiasaannya. Jadi kalau di hari ke-50, Bang, aku udah hampir 2 bulan kok gak berhenti-berhenti darahnya, ya udah nifas semua itu. Tapi kalau udah lebih dari 2 bulan, ya, maka dia bisa jadi istihadah, bisa jadi haid. Nah, itu nanti rumusan lagi. Ya, kalau ada papan tulis bisa dijelaskan juga nih, kapan-kapan lah. Ya, itu tentang nifas. Jadi tentang datangnya haid dan nifas dan tentang berhentinya haid dan nifas, rumusnya itu. Ya, wajib dikodok sholat-sholatnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bukan sholat yang ditinggalkan selama haid ataupun nifas. Berapa hari kakak haid? 7 hari. Berarti 7 hari yang selama saya haid itu sholatnya wajib dikodok? Enggak boleh bahkan mengkodok sholat yang ditinggalkan karena sebab haid yang 7 hari itu. Tapi tentang datangnya dan berhentinya itu tadi diperhatikan. Ya, insya Allah mudah-mudahan paham. Nah, kemudian yang mewajibkan mandi diantaranya adalah keempat, wiladah. Di kitab itu ya, wiladah itu melahirkan. Dan jikalau dengan ketiadaan basah tiada darah maksudnya. Ada rupanya Ustaz, orang melahirkan tak mengeluarkan darah. Ada, ya, nanti kita jelaskan. Dan jikalau alaqah atau mudghah sekalipun. Nah, orang yang melahirkan walau tanpa basah, dikatakan di sini, tanpa basah itu maksudnya melahirkan tanpa darah nifas. Ya, kering, yang melahirkannya kering, tidak ada darahnya, kalaupun ada sedikit. Ada rupanya orang melahirkan seperti itu, ada. Biasanya kata Imam Mawardi, kelahiran tanpa disertai darah banyak terjadi di kalangan wanita-wanita bangsa Kurdi. Ya, jadi di Arab itu ada namanya, selain suku Quraisy, ada namanya suku Kurdi. Ya, jadi wanita-wanita dari suku Kurdi, ya, kebanyakan mereka melahirkan tanpa mengeluarkan darah. Ya, kalau di sini meluber-luber darahnya bahkan. Ya, tapi ini cerita fikih ya, cerita kaji. Kalau seandainya ada orang yang melahirkan tanpa mengeluarkan darah sekalipun, maka dia tetap wajib mandi. Jadi yang mewajibkan mandinya itu sebetulnya karena melahirkannya itu, baik ada darah nifasnya atau tak ada darah nifasnya, tetap wajib mandi. Termasuk juga yang mewajibkan mandi kalau wanita keguguran. Wanita yang keguguran apakah wajib mandi? Wajib, Ustaz. Tetap wajib. Walau yang keluar itu alaqah atau mudghah. Ya, walau masih bentuk ya segumpalan darah. Ya, kemudian keguguran. Apakah wanita tadi wajib mandi? Wajib. Ataupun masih sebatas sebentuk gumpalan daging.
belum membentuk wujud manusia. Kegugurannya masih dalam bentuk gumpalan daging. Kalau segumpalan darah mewajibkan mandi, apalagi segumpalan daging. Walau belum membentuk wujud manusia secara utuh, tetap wajib mandi, wajib. Apalagi kegugurannya jelas-jelas sudah berbentuk manusia, ya, udah berbentuk manusia. Zaman sekarang lebih kejam dari zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun anak-anak melahirkan udah lahir baru dibunuh. Zaman sekarang belum lagi lahir ke dunia anak itu udah dibunuh, ya. Jadi lebih keji di zaman sekarang ini daripada zamannya Fir'aun. Zaman Fir'aun melahirkan dulu anak tuh, mau laki-laki bunuh, kata Fir'aun. Dilahirkan dulu, ya, begitu dilahirkan laki-laki dibunuh, belum lahirkan laki-laki dibunuh. Orang zaman sekarang, ya, belum lagi keluar anak itu sudah dibunuh, digugurin, ya. Maka lebih kejam, lebih jahat orang semisal itu daripada Fir'aun. Nauzubillahi min dzalik. Ya, tanda-tanda akhir zaman itu diantaranya banyak wanita-wanita yang mengandung di luar nikah, ya, hamil karena sebab zina. Nah, kemudian itu yang keempat yang mewajibkan mandi. Keguguran juga mewajibkan mandi intinya, walaupun yang keluar hanya segumpal darah atau segumpal daging atau bahkan sudah berwujud manusia. Dan yang kelima yang mewajibkan mandi wajib yang kelima adalah janabah. Janabah itu junub, ya, junub. Junub itu sebabnya apa-apa saja, dan hasillah janabah itu ada kalanya dengan keluar mani, ya. Junub termasuk hal yang mewajibkan mandi. Dan karena sebab apa saja seseorang dikatakan junub? Yang pertama keluar mani, yang kedua karena jima, ya, itu namanya junub. Nah, yang pertama orang yang keluar mani. Keluar mani ini bisa macam-macam sebabnya. Ada kalanya keluar mani karena ihtilam, mimpi basah, ya. Nah, dia mimpi basah, khurujul mani, keluar mani, maka dia wajib mandi. Tapi kalau mimpi basah tidak khurujul mani, mimpi basah tidak sampai mengeluarkan mani, tidak wajib mandi. Jadi yang mewajibkan mandi bukan karena ihtilamnya, bukan karena mimpi basahnya, tapi yang mewajibkan mandi adalah karena sebab keluar maninya. Jadi mimpi basah kalau tak sampai keluar mani tak wajib mandi, ya. Mimpi basah keluar mani baru wajib mandi. Jadi junub karena sebab keluar mani diantaranya bisa jadi karena ihtilam, mimpi basah. Kedua, keluar mani bisa jadi karena istimna. Mahwal istimna. Apa itu istimna? Kalau bahasa kerennya apa? Yang lebih ilmiah, masturbasi. Ya, kalau tidak tahu masturbasi, onani, ya, onani atau masturbasi. Itu bahasa Arabnya istimna. Jadi keluar mani dengan sebab istimna wajib mandi. Saya waktu bahas ini pernah ditanya, ya, maaf nih, ini kajian fikih juga. Semisal suaminya, istrinya lagi haitan, ya, kemudian maaf, ya, suaminya, ya, tahulah, ya, minta gitu, ya, untuk melakukan. Dia dalam kondisi haid, sementara si suami dalam kondisi hasrat yang begitu tinggi. Bagaimana solusinya? Ya, apakah boleh melakukan istimna tadi? Apakah boleh? Kalau istimna biyadih, suaminya melakukan istimna dengan tangannya sendiri, haram. Ya, tapi kalau istimna biyadi jaujatihi, perlu diterjemahin apa enggak tuh? Ya, istimna dengan, maaf ya, tangan istrinya tidak haram. Ya, boleh. Jadi bersenang-senang dengan istri dalam kondisi haid
Ya, salah satunya dengan cara seperti itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya, yaitu dengan semisal istimna biyadi jaujati. Ya, melakukan istimna dengan tangan istrinya. Itu ada di dalam kitab Qurratul Uyun itu. Ya, ada pembahasan seperti itu. Nah, ini ilmu penting ini. Ya, kehidupan, ya, kehidupan yang akan kita jalani, ya. Yang istri, intinya istimna itu boleh dengan syarat udah nikah. Jadi istimna kalau masih jomblo ya jelas haram kan gitu kan. Ya, itu rumusnya seperti itu. Itu pun kalau sudah nikah harus dengan biyadi jaujati, dengan tangan istrinya. Kalaupun dengan tangan dirinya sendiri ya nggak boleh. Entah apapun cepat kali masuk bab mandi wajib. Ya, jadi dibahas yang kayak begitu. Tapi ya memang ilmu tuh ya harus kita sampaikan ya, supaya kita sama-sama tahu tentang hukumnya dan jangan sampai kita melanggar syariat. Nah, tentang masalah yang itu gak usah ditanya-tanya ya. Nah, kalau saya lagi mau jelasin, jangan sampai ditanya gitu, malu gitu ya. Nah, baik. Jadi yang mewajibkan mandi yang kelima junub. Ya, junub itu bisa jadi karena sebab keluar mani. Keluar mani tadi bisa jadi jalannya ihtilam, mimpi basah. Bisa jadi keluar mani sebabnya adalah istimna. Dan yang ketiga keluar mani karena sebab ya jelaslah jima, ya, bercampur dengan ya istri. Nah, itu mewajibkan mandi karena sebab apa? Keluar mani. Jadi untuk yang pertama, ihtilam, untuk mimpi basah tadi, diwajibkan mandi bagi orang yang memimpi basah kalau keluar mani. Kalau dia tidak keluar mani ketika mimpi basah ya nggak wajib mandi. Satu. Kedua, yang istimna tadi, kalau istimnanya tidak sampai keluar mani, ya tidak wajib mandi. Tapi kalau istimnanya sampai keluar mani, wajib mandi. Nah, yang ketiga, ya, bercampur jima. Nah, jima ini walau tak sampai keluar mani tapi sudah sempat terjadi, ya, maka wajib mandi walau tak sampai keluar mani, ya. Udah situ cukup. Nanti pikirannya mau cepat pulang aja. Nah, baik. Keluar mani ini begini ya, syarat-syarat mani, ya, keluarnya mani yang mewajibkan mandi yaitu bila yang keluar adalah mani sendiri. Mani sendiri. Kalau yang keluar mani orang lain nggak wajib. Gimana keluar mani orang lain? Maaf nih. Nah, ini jadi itu ya perlu dijelaskan juga nih. Orang yang sudah menikah, misalnya wanita mobil khusus, setelah dia melakukan jima, ya, setelah melakukan jima, selesailah dia melakukan, dia pun mandi wajib. Begitu selesai mandi wajib, udah selesai mandi wajib, keluar lagi dari kemaluannya sisa mani daripada suaminya. Apakah dia wajib mandi lagi? Tidak wajib, karena itu bukan mani dirinya, tapi mani orang lain. Syarat yang mewajibkan mandi bagi orang yang keluar mani, syaratnya jelas. Yang keluar adalah mani dirinya sendiri. Jelas itu ya? Ya. Nah, bagi laki-laki, begitu dia selesai melakukan jima, khurujul manilah dia. Kemudian selesai dia mandi wajib. Selesai dia mandi wajib, keluar lagi sisa-sisa maninya. Ngerti maksudnya ya? Keluar lagi sisa maninya walau setetes daripada kemaluannya. Padahal dia udah mandi wajib tadi. Apakah dia wajib mengulangi mandi wajibnya? Wajib, karena yang keluar adalah mani dirinya sendiri. Walaupun itu sisa-sisa perjuangan tadi. Ya, ngerti itu ya? Tapi kalau bagi perempuan selesai dia mandi wajib, bahkan dia udah sholat bahkan, ya, cuma begini ya, kalau yang keluar tadi mani suaminya, dari farjinya dia setelah dia selesai melakukan jima, tadi perempuan tadi kan melakukan jima, selesai itu dia mandi wajib, ya, selesai mandi wajib, kemudian keluarlah sisa mani daripada suaminya, keluar daripada farjinya dia. Apakah dia wajib mengulangi mandinya? Tidak wajib, karena itu bukan mani dirinya, itu mani suaminya. Hanya saja wuduknya batal. Ya, kalau dia dalam kondisi berwuduk, maka wuduknya batal. Maaf, kalau kasus
kasusnya tadi, begitu selesai jima, dia mandi wajib. Setelah mandi wajib langsung sholat. Begitu selesai sholat baru ketahuan dari farjinya tadi keluar sisa-sisa mani daripada suaminya. Sholatnya wajib diulang atau tidak? Wajib diulangi sholatnya. Dianggap batal. Kenapa? Karena walaupun dia tidak wajib mengulangi mandinya, tapi hal yang semisal itu membatalkan wudhu. Berarti wudhunya batal, sholatnya juga batal. Jelas ya ibu-ibu ya? Ini sering terjadi nih, ya. Nah, sering terjadi, jadi disampaikan. Kalau semisal terjadi ragu-ragu, ini mani atau mazi? Ya, jadi yang keluar daripada farji laki-laki atau perempuan itu ada 3 macam. Ya, 3 macam. Kita bukan mikir macam-macam nih. Walaupun ada 3 macam, kita jangan mikir macam-macam. Ya, karena kita ini ngaji. Yang pertama mani, yang kedua mazi, yang ketiga namanya wadi. Mani itu syarat mutlak bisa dikatakan mani kalau keluarnya dengan memancar dan terasa nikmat ketika keluarnya. Ya, merasa lezat, merasa nikmat ketika dia keluar. Itu adalah mani. Dengan ciri-ciri, ya, dia berbau amis seperti putih telur. Di kitab itu ada sebetulnya, tapi nanti akan kita baca kitabnya. Itu mani. Jadi syarat mutlak mani apa? Keluarnya memancar dan terasa nikmat. Nah, kalau ada zat-zat yang mirip dengan mani, dia putih kental juga, baunya sama seperti putih telur, tapi keluarnya nggak terasa. Ya, tidak memancar dan tidak terasa nikmat ketika keluar. Itu namanya mazi. Maaf, mazi ini kapan biasa keluarnya Ustaz? Biasa kalau seseorang dalam kondisi sangat, ya, bergairah syahwatnya, artinya sangat nafsu, terangsang dirinya, ya, maka itu yang keluar adalah mazi. Jelas ya? Ketiga namanya wati. Sebelum kita jelaskan hukumnya, kita pahami dulu perbedaan 3 macam ini: mani, mazi, dan wadi. Wadi ini putih bening dia, ya, tidak berbau. Kapan keluarnya? Biasa kalau bagi wanita lagi galau-galau, stres, banyak pikiran, ini mau keluar. Wadi tadi, ya, cairan putih bening tak berbau. Lebih-lebih lagi paling sering bagi pekerja berat, tukang-tukang bangunan itu sering mengeluarkan wadi. Atau orang yang mengangkat beban berat, itu juga bisa mengeluarkan wadi. Jadi 3 konsep ini, mani, mazi, wadi, itu perbedaannya. Kalau yang keluar adalah mani, mewajibkan mandi. Ya, kalau yang keluar mazi dan wadi tidak wajib mandi, tapi wudhunya batal kalau dia sudah dalam kondisi berwudhu. Ya, kalau dia mau sholat wajib berwudhu kembali. Nah, jadi mazi, wadi tidak mewajibkan mandi, tapi membatalkan wudhu. Ya, itu perbedaan yang ketiga macam tadi. Kalau seandainya ragu apakah ini mazi atau mani, ya dia ragu. Kayaknya aku tadi mimpi basah, tapi apa ya mimpinya, kan gitu. Ya, keluar ini cairan. Ini cairan ini walau setetes gitu ya, sebercak. Mani atau mazi? Diingat-ingatnya, apa aku ada mimpi basah, kan gitu kan? Kayaknya ada, tapi apa? Gak ada, kan gitu. Akhirnya ragu, ini mani atau mazi? Ini mani atau mazi? Maka dia boleh memilih salah satunya. Kalau dia memilih itu mani, dia wajib mandi. Kalau dia memilih itu mazi, maka tidak perlu mandi, cukup dibasuh aja tempat yang terkena cairan tadi, tempat keluarnya, dan kain yang terkena itu tadi. Yang lebih bagus digabungkan keduanya. Dia mandi wajib sekaligus membasuh, ya, benda yang terkena cairan itu. Yang paling bagus dia mandi wajib, ya, dan membasuh atau mencuci benda yang terkena cairan tersebut. Ini keterangan di dalam kitab At-Taqriratus Syadidah fi Masailil Mufidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu untuk pertemuan malam ini. Melek semua ya. Coba ngaji tauhid. Ketunduk semua.
Nah, kalau ngaji ini serius semua. Saya perhatikan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Cukup sampai sini dulu untuk materinya. Insya Allah minggu depan masih fikih ya. Minggu keempat masih fikih, kita lanjutkan dengan hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi udah 5 yang kita bahas ya. Pertama yang mewajibkan mandi, mati. Kedua haid, berhenti nifas. Keempat orang yang melahirkan walaupun keguguran. Ya, dan yang kelima junub. Ya, junub ini belum selesai ini. Ya, masih tentang keluar mani. Ya, belum selesai secara detail. Itu dulu, silakan kalau ada yang mau ditanya. Ibu kalau malu nanya langsung boleh ditulis pakai kertas. Nanti dibacakan sama protokol MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, saya mau bertanya. Seorang perempuan itu ada yang ber-KB, pil KB, itu kadang-kadang haid berkepanjangan sampai 3 bulan. Itu keluarnya yang sampai berkepanjangan itu dihitung darah Dia keluar haid sampai atau istihadah? 3 bulan gitu. Iya, sampai 3 bulan. Berturut-turut. Iya. Nah, KB ya, keluarga berencana. Permasalahan KB secara hukum syariat pertama untuk nambah wawasan. Ya, KB itu bisa jadi boleh, bisa jadi haram, tergantung situasi dan kondisi. Kalau KB sebatas menjaga jarak kelahiran, itu tidak jadi masalah. Ya, dia tidak sampai mematikan janin, tapi sebatas menjaga jarak kelahiran, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sempat udah ada janin di dalamnya baru di KB, akhirnya keguguran, berdosa. Ya, berdosa. Jadi KB kalau sebatas menjaga jarak keturunan itu boleh. Tapi kalau sampai memutus rahim, ada yang model KB sampai memutus rahim, itu nggak boleh, haram. Ya, tidak dibenarkan di dalam syariat kecuali ada ujur syar'i. Semisal dia punya penyakit yang mau nggak mau harus mengharuskan rahimnya diangkat. Ada itu yang begitu ya. Walhasil dia nggak bisa punya anak lagi. Itu ada ujur syar'i, itu tidak masalah, boleh. Ya, tapi kalau tidak ada ujur syar'i, ya, baru 2 anaknya misalnya, kata suaminya nambah lagi lah deh. Kau pikir enak ngurus anak, ditutupnya, habis, gitu ya. Tak boleh, haram. Ya, tapi kalau untuk sebatas ngejaga jarak kelahiran, entah mau 2 tahun sekali punya anak gitu ya, entah mau 3 tahun sekali punya anak, itu tidak masalah. Ulama membolehkan. Dan secara medis, terkadang dampak daripada orang yang menggunakan KB itu bisa bermacam-macam. Ya, bentuk-bentukan KB itu bisa bermacam-macam. Ada KB alami. Ya, KB alami apa itu istilahnya? Mengeluarkan inzal, ya, inzal, mengeluarkan mani di luar farji. Ya, itu KB alami. KB-nya para sahabat Nabi kayak gitu dulu. Ya, mengeluarkan mani di luar rahim. Kemudian ada yang semisal menggunakan alat kontrasepsi, yaitu juga termasuk KB. Ada yang KB itu menggunakan obat, ya, pil-pilan begitu. Nah, dampaknya kalau dia minum obat semisalnya, secara medis nanti bisa haidnya nggak teratur. Ya, jadi tanya ibu itu ada orang minum pil KB sehingga menyebabkan sampai 3 bulan berturut-turut keluar darah, gitu deh kasusnya ya. Dampak daripada obat itu tadi. Yang ditanyakan, ya, itu istihadah darahnya atau haid? Yang jelas jawabannya bercampurlah di situ darah haid dan darah istihadah. Gak mungkin itu haid semua. Ya, pasti ada istihadahnya. Yang jadi problem menentukan dia mana haid mana istihadah, di situ rumitnya. Karena dia tidak mencatat sejak awal haid, ya, kapan pertama kali datangnya waktu haid. Ya, jadi jawabannya bercampurlah di situ darah haid, darah istihadah. Cuma untuk memastikan mana yang haid, mana yang istihadah sungguh sulit. Ya, kecuali punya data-data dia. Saya biasa haid tanggal sekian Ustadz, ya, berhentinya tanggal sekian. Berarti biasa saya haid 10 hari dalam tiap bulannya. Kalau punya data-data semisal itu
bisa dipecahkan. Jadi kalau tidak ada data-datanya itu sulit. Ya, intinya kayak kalau contohnya beginilah, kita anggap kita punya data. Biasa Ustadz, saya setiap hari, setiap bulannya itu datang haid di tanggal 5. Ya, di tanggal 5 sampai tanggal 12. Berarti berapa hari haidnya? 7. Setiap bulannya rutinnya biasa datang haidnya di tanggal 5. Bisa aja nanti lebih lewat sedikit tanggal 7 atau lebih awal sedikit tanggal 3. Tapi rutin-rutinnya tanggal itulah tadi. Ya, intinya dia biasa haid 7 hari, bukan dari tanggalnya. Berapa lama Anda haid biasanya? Tanggal 5 biasa datang haid Ustaz. Kalau tanggal 5 haid, tanggal 12 berhenti. Kalau tanggal 3 datang, tanggal 10 berhenti. Kalau tanggal 7 datang, tanggal 14 berhenti. Oh, berarti kakak haidnya 7 hari biasa. Ya. Nah, ini 3 bulan ngedur. Ya, ngedur 3 bulan terus keluar darahnya. Ngalah-ngalahin orang nifas. Orang nifas aja 2 bulan berhenti. Ini 3 bulan ngedur. Jadi kalau seandainya darah yang keluar itu sejak dia minum obat tadi, ya, darahnya keluar di tanggal 5 sampai tanggal 12 harusnya berhenti. Kan itu 7 hari. Ini lebih. Tanggal 13, 14, 15, 16, 17 sampai sebulan, sampai tanggal 30 keluar darah. Itu yang dikatakan darah haid yang mana? Kalau dari tanggal 5 keluarnya, ya, kemudian biasa berhenti tanggal 12 7 hari. Nah, 7 hari tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya, sampai tanggal 20, ya, itu adalah darah haid semuanya. Berarti darah yang keluar dari tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 hari sisanya yang jadi masalah. Baru pakai rumus. Ya, rumus darah qawi, darah kuat, kemudian darah dhaif, darah lemah. Kalau semisalnya yang di tanggal 21, 22, 23, 24 darah warnanya hitam. Tanggal 25, ingat ya, 21, 22, 23, 24. Sampai tanggal berapa tadi darah hitam? Tanggal 24. 4 hari darahnya hitam. Ini yang udah lebih 15 hari. Ya, karena maksimal wanita haid itu 15 hari. Kemudian di tanggal 25-nya merah, 26 merah, 27 warnanya merah darahnya. Tanggal 29 dan 30 balik warna hitam lagi. Lanjut tanggal 1, 2, 3, 4 warna hitam. Kan berterusan gitu kan? Maka yang hitam disebut haid, yang merah itu dihukumkan istihadah. Darah yang merah tadi keluar dari tanggal 25, 26, 27, 28. 4 hari warna darahnya merah. Nah, 4 hari ini istihadah. Berarti 4 hari ini dia wajib sholat. Ya, wajib sholat, wajib puasa. Ya, kalau dia ragu mau sholat di tanggal itu tadi, ketika dia sudah berhenti, tidak haid lagi, baru dikodok sholatnya yang ditinggalkan selama 4 hari di tanggal 25, 26, 27, 28 itu. Rumit kan? Ya, ini baru satu bulan, belum tadi 3 bulan pertanyaannya. Ya, itu kalau nggak pakai apa namanya? Papan tulis, susah kita nangkepnya itu. Ya, pokoknya intinya adalah di situ bercampur darah haid dengan darah istihadah. Nah, ketika kita ingin menentukan mana yang haid dan istihadah, itu butuh rumus. Ya, kita butuh data. Ya, kita butuh data. Jadi tanggal berapa dia haid biasanya itu pakai data, baru bisa kita menjawabnya. Ya, baru kita bisa menjawabnya. Itulah untuk tanggapannya dari pertanyaan yang ditanya oleh ibu tadi. Gambarannya seperti itulah. Makanya orang yang paham betul bab haid, istihadah, nifas ini, bisa dia buka klinik itu, klinik haid, ya, nifas dan istihadah. Belum ada itu di Indonesia. Jadi tiap-tiap wanita yang punya problem haid, nifas, istihadah, ya, situlah sekali konsultasi 200, kan sedap itu kan? Ya, Pak, ini Bu, saya mau konsultasi. Selama ini saya mengalami begini. Saya tak tahu mana yang haid, mana yang istihadah. Oh, mana datanya Bu? Begini, selesai. Nah, ini haid. Oh, ini istihadah. Nah, 200 saya lihat. Kan mantap. Ya, itu semisalnya itu. Nah, yang lain kira-kira 1, 2 pertanyaan lagi mungkin masih bisa. Maaf Ustaz. Iya, Bu. Satu lagi. Kasus seorang perempuan yang
dia keluar cairan, tapi kalau menurut medis itu penyakit keputihan. Jadi yang saya mau tanyakan itu termasuk wadi atau mazi, dan untuk sholat sah atau enggak? Nah, keputihan itu beda ya dengan dia mazi ataupun wadi atau mani. Keputihan itu memiliki pembahasan khusus dalam ilmu fikih. Begini dia, keputihan bila keluarnya itu tidak terus menerus, ya, kalau keluarnya terus menerus, keputihan itu hukumnya sama seperti istihadah. Ya, dihukumkan sama seperti istihadah. Kalau keputihan itu keluarnya terus menerus. Terus menerus itu bukan berarti kayak air keran dihidupkan mancur gitu, bukan. Kita cek sekarang nih, kita cek ada keluar keputihan itu. Nanti sejam 2 jam lagi dicek, ada lagi. Dicek lagi sejam 2 jam kemudian dicek, ada lagi, walaupun cuma sebercak dia. Itu dikatakan terus menerus. Ya, bukan berarti terus menerus kayak keran tadi saya katakan hidupkan 24 jam juga banjir. Ya. Tapi kalau semisalnya sekarang dicek, keputihan keluar. Nanti sejam 2 jam lagi dicek, masih ada keluar lagi. Kemudian lagi dicek, nggak keluar. Ya, kemudian dicek, nggak keluar. Besok pagi dicek, ada. Ya, sampai nanti jam 10, jam 9 dicek, ada. Nanti siang dicek, nggak ada. Sore dicek, nggak ada. Sore dicek, nggak ada. Itu namanya terputus-putus. Tapi tiap kali dicek nampak dia, itu namanya terus menerus. Jadi itu batasan terus menerus dan terputus-putus. Kalau semisal keputihan itu keluarnya terputus-putus, itu tadi konsep terputus-putus dan terus menerus sudah paham ya. Kalau dia terputus-putus, maka dia dianggap sama seperti najis biasa, kayak kita kencing. Jadi cukup farjinya istinja dicebokin, ya udah kalau mau sholat wudu, kainnya diganti yang kena keputihan tadi, sama seperti kita buang air kecil. Itu kalau keputihannya terputus-putus. Kalau keputihannya dia keluarnya terus menerus, itu disamakan dengan istihadah. Wanita yang mengeluarkan darah istihadah tadi wajib sholat, wajib puasa. Kalau dia ingin sholat sementara darahnya terus keluar, dia kan tetap wajib sholat. Bagaimana cara dia sholat sementara darahnya tetap keluar? Itu namanya dawamul hadas, orang yang senantiasa dalam kondisi berhadas. Sama seperti orang yang kena penyakit kencing menetes. Ya, kan orang udah tua misalnya kan, udah uzur, kena penyakit kencing menetes. Bahkan bukan itu aja dawamul hadas, kentut-kentut terus. Ya, itu namanya dawamul hadas. Baru basuh tangan, mau wudu, batal. Ya, nah ulang lagi, baru sampai wajah, batal. Terakhir, bah kok orang sholat bah? Piye rak sholat, kentut-kentut air gitu ya. Itu namanya dawamul hadas. Tetap wajib dia sholat. Wanita istihadah tetap wajib sholat. Orang yang kencing menetes tetap wajib sholat. Orang yang kena apa tadi? Ya, buang-buang angin saja dia wajib sholat. Orang yang punya penyakit ambien, bawasir yang udah parah, darahnya keluar terus, tetap wajib sholat. Ya, termasuk orang yang keputihannya terus-menerus tetap wajib sholat. Hanya saja cara toharohnya perlu diperhatikan. Untuk semua kasus yang saya sebut tadi, orang yang istihadah, ya, kentut-kentut terus, dan apa tadi? Kencing menetes, keluar terus darah ambien, atau wanita yang keputihan terus-menerus. Kalau ingin sholat, mereka semua ini boleh berwudu kalau sudah masuk waktu sholat. Itu poin pertama. Ya, kalau mau sholat fardu, tunggu dulu masuk waktu sholat. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru boleh berwudu. Kalau dia berwudunya sebelum masuk waktu sholat, tidak sah wudunya. Itu poin penting. Ya, dia boleh berwudu setelah masuknya waktu sholat. Ya, cara wudunya sama, yang dibasuh sama, niatnya beda. Kalau kita niat wudhu biasa, nawaitul wudu'a li raf'il hadati, kan gitu, itu wudhu niat biasa. Bagi mereka ya yang 5 macam tadi, li raf'il hadasinya diganti jadi nawaitul wudu'a listibahati sholat.
Oh, yuk catat, itu niat wanita kalau mana tahu keputihan, ya, keputihannya terus menerus keluarnya, niat wuduknya diganti, bukan lirafil hadasi lagi, tapi ya nawaitul wudu'a listibahatis sholah, ya, sengaja aku niat wuduk fardhu listibahatis sholah, untuk membolehkan aku sholat. Jadi lirafil hadasinya diganti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, udah selesailah dia berwuduk, harus langsung melaksanakan sholat, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Semisal udah selesai wuduk, ya, rupanya lewat kamar mandi, lewat ruangan tengah mau sholat, anaknya nonton TV, nonton TV-nya sinetron pula, itu lagi seru-serunya. Nonton bentar dia, kok kayak gitu ya, batal wuduknya. Ya, nggak boleh menunda-nunda sholatnya bagi orang yang istihadah, yang 5 macam tadi, termasuk wanita yang keputihan secara terus menerus. Begitu selesai wudhu, dia langsung melaksanakan sholat, nggak boleh ditunda-tunda, ya, kecuali misal untuk nunggu jemaah, ya, kok nggak langsung sholat, kak, tapi kakak keputihan terus menerus, dia nunggu abang suami mau sholat berjamaah suami sama suami, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau menunggunya bukan untuk hal sholat, nonton TV dulu, balas WA dulu, video call dulu, ya, itu membatalkan wudhunya, harus segera. Jadi 3 poin ini tadi, dia boleh berwudhu apa tadi? Setelah masuk waktu sholat. Kedua, ya, niatnya lirafil hadasi diganti jadi listibahati sholat. Dan yang ketiga, selesai wudhu langsung harus melaksanakan sholat, gak boleh ditunda-tunda. Dan yang keempat, wuduknya itu wuduk yang dia lakukan itu hanya bertahan untuk 1 kali sholat fardu. Jadi kalau dia sholat maghrib tadi, ya, dah selesai sholat maghrib, masuk waktu isya, dia harus berwuduk kembali. Dan sebelum dia berwuduk, farjinya, kemaluannya dicuci, dibersihkan, diistinjai, ya, dicebok, maksudnya istinjai, dibersihkan. Baru dikasih semisal pembalut, baru dia berwuduk dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Nah, itu kalau wanita yang mengalami keputihan secara terus-menerus. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali cukup untuk pertemuan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, insya Allah di episode yang akan datang, ya, biar ngaji lagi. Nah, untuk pertanyaan malam ini bagus-bagus pertanyaannya, yang memang sering terjadi khususnya bagi kaum wanita. Baik, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan ada manfaatnya, membawa keberkahan dan perbendaharaan, menambah perbendaharaan ilmu untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya
Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.